kamu nyetir malam dan lihat warung kopi di pinggir jalan sepi, jangan berhenti. Kalau tak ada kendaraan lain di sekitarmu, karena bisa jadi warung itu hanya buka untuk mereka yang tersesat. Malam itu Bayu, sopir travel lintas kota, membawa 3 penumpang dari Surabaya menuju Jakarta. Hujan deras turun sejak sore. Di luar kaca depan, petir sesekali menyambar langit hitam seperti sobekan cahaya putih. Sekitar jam 0:30 2 penumpangnya sudah tertidur. Dan jalanan di wilayah Purwokerto bagian utara benar-benar sepi. Tiba-tiba dari balik kabut tipis, Bayu melihat warung kopi kecil dengan lampu kuning hangat. Ada papan kayu tergantung di depan, bertuliskan Warung Kopi KM 97, buka 24 jam. Bau kopi hitam seperti tercium dari dalam mobil. Ia menepi perlahan, berniat sekadar ngopi dan menghilangkan kantuk. Begitu masuk, suasananya terasa aneh, hening. Tak ada suara TV, tak ada radio, hanya gemericik hujan di atap seng. Di dalam ada seorang ibu paruh baya berdiri di balik meja kayu. Rambutnya terikat rapi, kulitnya pucat, matanya teduh tapi kosong. Kopi hitam ya, Mas? Iya Bu. Tapi kok sepi ya? Biasanya ramai, tapi malam ini cuma Mas aja yang lewat, jawabnya pelan sambil menuang air panas ke cangkir logam yang sudah menghitam di tepinya. Bayu duduk lalu memandang sekeliling. Warung itu bersih tapi terlalu rapi, seolah tidak pernah banner-banner dipakai. Semua kursi tertata simetris dan di setiap meja dan ada gelas berisi kopi yang masih hangat. Padahal tidak ada orang lain. Ketika Bayu menoleh keluar, ia kaget. Mobilnya masih menyala, tapi 2 penumpang yang tadi tertidur sudah tidak ada. Ia panik, keluar ke hujan, menyalakan senter ponsel. Tapi jalan di sekitar warung itu gelap dan kosong. Tak ada rumah, tak ada kendaraan lain, bahkan tidak ada suara jangkrik. Saat kembali ke dalam, ibu warung itu sudah menunggunya sambil menatap dengan senyum datar. Mereka nggak kemana-mana, Mas. Kadang yang mampir ke sini, nggak semua bisa pulang bareng. Bayu terpaku, tangannya gemetar saat meraih cangkir kopi. Namun sebelum bibirnya menempel di tepi cangkir, ia melihat sesuatu di permukaannya. Bayangan 3 wajah. 1 wajah miliknya, 2 lainnya wajah para penumpang yang tadi duduk di mobil. Tapi mereka menatapnya dari balik permukaan kopi. Mata mereka terbuka lebar seperti sedang tenggelam. Bayu menjatuhkan cangkir, isinya tumpah ke lantai. Air hitam itu menetes ke celah papan dan menimbulkan suara seperti bisikan dari belakang warung. Terdengar suara langkah kaki basah. Perlahan, bayangan seseorang muncul di balik tirai lusuh. Seorang laki-laki muda memakai jaket travel. Wajahnya pucat, matanya kosong. Bu, mobil saya mogok lagi, katanya dengan suara datar. Bayu mengenal wajah itu. Ia pernah lihat di grup sopir travel. Sopir
bernama Dimas hilang tanpa jejak di KM 97 2 tahun lalu. Dimas menatap Bayu, lalu berbisik, kalau ibu nawarin kopi, jangan diminum. Tapi kalau sudah minum, jangan tinggalin sendoknya di dalam cangkir. Sebelum Bayu sempat bertanya, Dimas melangkah keluar dan menghilang di tengah hujan. Ibu warung itu kini berdiri tepat di depannya. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Kulitnya mulai pucat keabu-abuan. Ia menatap Bayu lama, lalu berkata, "Mas, kopi mas belum diminum. Kalau nggak diminum, nanti yang di dalam nggak bisa tenang." Bayu mundur, tapi langkahnya berat. Kakinya seperti tertahan sesuatu. Ia memaksa menoleh dan melihat cermin kecil di dinding warung. Di sana, bayangannya tidak bergerak. Cermin itu menunjukkan dirinya sedang minum kopi, padahal ia belum menyentuh cangkirnya. Bayu berlari keluar tanpa menoleh. Ia menyalakan mobil dan tancap gas sekuat-kuatnya. Dalam kaca spion, warung itu perlahan memudar seperti kabut, meninggalkan jejak papan kayu basah bertuliskan samar, "Terima kasih sudah singgah." Begitu sampai di SPBU berikutnya, ia berhenti. Tangannya gemetar hebat, bajunya basah kuyup. Petugas SPBU menatapnya heran. "Mas, dari mana? Jalan KM 97 udah ditutup dari 2015. Loh, longsor. Nggak ada warung di sana." Bayu mematung. Ia melihat kaca spion dan di sana, di kursi belakang mobilnya, terdapat 2 cangkir kopi logam masih mengepulkan asap. Sejak malam itu, Bayu tak pernah lagi menyetir sendirian. Namun setiap kali hujan deras turun di perjalanan, ia mencium bau kopi hitam pekat yang familiar dan mendengar suara ibu itu berbisik pelan dari radio mobil, "Kalau mampir, habiskan kopinya ya mas, biar yang di dalam tenang."